Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Gimana, mental aman? Semoga saja ya mental kalian aman dan mental baja semua ya teman-teman. Amin. Dan tentunya saya doakan buat kalian semua ya, ketika kalian bisa mengontrol emosional kalian, bisa mengontrol mental kalian, semoga kalian menjadi orang sukses semua teman-teman ya. Karena musuh terberat kita adalah mengontrol emosi dan mempertebal mental kali ini, oke? Dan tidak luput ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani di kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Cuman sebelum kita lanjut teman-teman, yang perlu kalian ketahui yaitu tentang market cap secara overall mengalami penurunan yang cukup drastis teman-teman. Kali ini market capnya itu di area 1.010 billion ya, jadi turunnya lumayan drastis juga. Dan di sini untuk Bitcoin dominance naik ya teman-teman ya, naik. Jadi kemarin malam kalau nggak salah itu sempat di area 48,9%, tapi kali ini berada di area 48,6%, masih sangat-sangat tinggi teman-teman untuk Bitcoin dominance-nya. Dan di sini untuk fear and greed-nya masih stabil di level 35 ya. Oke, kalau kita lihat bersama teman-teman, untuk Bitcoin sebenarnya dia sempat nyentuh di area 24.900-an ya, di area 24.000 something lah. Habis itu recover kembali dan naik di area 25.000. Semoga saja sih nggak menguji level 20.000 kembali ya. Semoga saja teman-teman, karena potensinya ada. Tinggal keadaan crypto market ini akan digoreng terus-terusan seperti ini dengan adanya bad news yang masuk, atau akan ada segera kabar bagus untuk kripto. Kalau ada kabar bagus untuk kripto, saya kira ya harganya akan kembali recover, karena inilah the power of big news. Kalau di dunia nyata yang the power of mak-mak ya, seperti itu. Oke. Jadi di tengah keadaan cryptocurrency yang seperti ini teman-teman, di tengah gejolak para pemegang yang di tengah ketakutan juga, akankah dia mau cut loss dulu atau bertahan ya kan. Nah, jadi saran saya gini teman-teman ya, ketika kalian mau cut loss, kalian disarankan memiliki planning untuk serok kembali di bawah. Oke, ketika gini teman-teman, kalian berpikir nih, wah harga Shiba nih bakal turun nih, saat ini berada di area level 712 ya kan. Nah, dia bakal turun lagi nih, mungkin sampai kepala 6, 5, mungkin sampai kepala 5, 9 atau 58. Saya cut loss dulu lah di sini dan saya akan beli di level itu. Harus memiliki mindset seperti itu. Jangan sampai kalian cut loss tapi kalian nggak masuk di bawah ya, tentunya kalian akan merasakan kerugian yang cukup lumayan. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya untuk Shiba Inu. Meskipun harganya cenderung kurang membaik ya teman-teman ya. Harganya cenderung kurang membaik, yang dimana saat ini di perdagangan di area 712. Sempat juga dia menyentuh di level kepala 68 atau 69 ya gitu ya. Oke, dan di sini mencoba sedikit recover lah ya teman-teman, setelah dia mengalami penurunan juga. Dan di sini kalau kita lihat volumenya masih lumayan tinggi, 50%-an teman-teman ya, antara volume buy and sell ini bercampur gitu. Jadi ya lumayan tinggi lah. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari trading view ya teman-teman, kalau menurut coret-coretan saya ini ya, sebenarnya Shiba ini sudah lumayan teman-teman ya. Dia sudah membentuk satu candle bearish yang cukup tebal dan sudah keluar dari jalur. Oke, keluar dari jalur. Nah, ketika ini nanti teman-teman ya, ketika ini nanti dia closing di atas garis hitam ini teman-teman, maka kalau dia mau meneruskan penurunan, dia harus memiliki candle konfirmasi, yaitu candle bearish yang lumayan tebal juga ya, candle konfirmasi teman-teman. Jadi ketika candle konfirmasi itu terbentuk, maka dia ada potensi buat turun lagi sampai di level 65, sampai di level ya ini ya, area 67 sampai 65 ya. Sebenarnya kalau dia closing di level sini tadi 69 ya, karena dia sudah nyentuh di level 69, potensi dia untuk turun masih sangat kuat teman-teman. Tapi ketika ini nanti Shiba closing di atas garis line ini, maka dia ada potensi buat recover dulu, mungkin sampai level ini ya teman-teman, atau level sini. Nah, bisa sampai di area 748 sampai level 76. Itu
itu area recover daripada Shiba Inu teman-teman, ketika dia berada di atas garis line hitam ini. Tapi kalau dia berada di bawah ya potensinya dia bakal bisa nyentuh di level sini ya, area 67 sampai di area 65. Nah ketika area ini mampu terjebol ya nice, jaring terbesar saya berada di area 45 teman-teman ya, seperti itu. Oke, tapi di sini memang ada sedikit sentimen yang cukup positif ya, langsung saja lah kita bahas teman-teman. Nah, jadi di sini diangkat dari U2DAI ya teman-teman, bahwasanya pertumbuhan Shiba Inu mungkin meningkat setelah resisten 5,5 triliun ini dipatahkan. Oke ya. Resisten 5,5 triliun ini ketika mampu dipatahkan teman-teman, maka di sini menurut artikel ini ya, pertumbuhan Shiba Inu ini akan meningkat gitu. Nah, jadi di sini Shiba Inu hampir mencapai level harga baru karena likuiditas semakin menipis. Ini semua memang terjadi memang dalam artian keadaan kripto yang kurang baik ya teman-teman ya, apalagi dirumorkan FTX ini juga pemicu sebenarnya, pemicu crashnya market juga bisa, karena FTX ini megang Bitcoin lumayan ya kan, megang Bitcoin juga lumayan. Tertinggi itu yang dipegang oleh FTX itu Solana. Jadi Solana ini cukup ketar-ketir ya, cukup ketar-ketir juga. Cuman di sini ada sedikit informasi tentang Solana sih, next akan kita bahas teman-teman ya. Informasinya cukup positif ya, karena memang ada keterkaitan juga antara FTX dengan Solana yang mungkin ini kabarnya akan mereda kepanikan daripada komunitas Solana nantinya. Oke, nah kita fokusnya ke Shiba kali ini, bukan Solana ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, Shiba Inu saat ini berada di sekitar kelompok harga yang membuat semua orang membicarakan mengapa, karena cluster ini memiliki 5,5 triliun token Shiba Inu. Yang mengejutkan, investor telah melaporkan Shiba pada tingkat harga ini seolah-olah tidak ada hari esok gitu ya. Jadi menciptakan skenario unik, yaitu in the money dan out of the money gitu teman-teman ya. Bagi mereka yang belum tahu, in the money atau ITB ya teman-teman, mengacu pada alamat di mana harga Shiba saat ini lebih tinggi daripada biaya rata-rata pembelian token gitu ya. Jadi alamatnya lebih tinggi daripada rata-rata biaya pembelian token Shiba. Nah, sebaliknya out of the money teman-teman ya, berarti harga saat ini lebih rendah lebih rendah ya. Metrik menarik ini melihat kelompok harga dalam kisaran kurang lebih 15% teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin area resisten yang ini bukan trading view, jadi nggak bisa kita kasih tanda ya. Mungkin areanya ya ini teman-teman ya. Area kayak double bottom yang ini ya teman-teman, kalian kalau tahu ya yang mana ya, yang ini ya, yang di sini teman-teman ya, yang ada shadow-shadownya ini loh. Mungkin di area sini teman-teman dia akan kepantul, kayaknya tadi di area situ juga mantul ke atas ya kan. Kalau kita lihat di trading view tadi, di area itu ada sedikit pantulan, ada sedikit reaksi juga gitu. Oke ya. Jadi di sini lantas apa yang menarik dari cluster Shiba 5,5 triliun ini, yaitu pertanda bahwa resisten di depan mata minimal dengan lebih sedikit pemegang saham di sekitar level harga ini, Shiba akan lebih mudah untuk menembus dan naik lebih tinggi. Harga Shiba saat ini adalah sekitar di area 74. Kalau kita lihat tadi memang udah turun di area 71 ya teman-teman ya. Meningkat rendah resisten di masa depan. Koin meme ini mungkin akan mengalami lonjakan harga, tapi ingat pasar kripto tidak dapat diprediksi, jadi selalu berpikir hal yang tidak terduga. Memang ya kalau kita berbicara tentang pasar kripto, market kripto, nggak ada yang bisa merediksi teman-teman ya. Jadi kita itu hanya bisa melihat atau membaca candle to candle aja ya, pergerakan candle ini seperti ini ya. Kalau candle tebel merah itu seller, berarti banyak yang masuk ya. Kalau candle tebel hijau itu berarti bayar banyak yang masuk. Kalau terbentuk doji itu suatu konfirmasi apa ya. Jadi banyak sekali teman-teman ya yang bisa kita ambil maknanya dari candle. Cuman ya memang itu semua kembali ke pasar, sentimennya kembali ke pasar. Kita hanya bisa mengira-ngira, kita hanya bisa memprediksi, tapi pergerakannya kita nggak ada yang tahu mau dibawa kemana ini ya kan, seperti itu. Nah, rata-rata pemain Shiba Inu teman-teman, pemain retail nih, rata-rata ketika ada sedikit keadaan kripto yang kurang stabil, mereka cenderung emosional. Pemain retail rata-rata seperti itu, cenderung emosional ya. Padahal kalau mereka mengacu pada keadaan
cryptocurrency lainnya, mengacu pada aset-aset lainnya, ternyata semuanya mengalami crash yang serupa gitu ya. Jadi kita tetap harus semangat, kurangi sambat ya. Saya kira ketika keadaan market udah mulai membaik, Shiba juga harganya bisa membaik teman-teman, seperti itu ya. Dan tetap semangat ya, kurangi sambat, salam cuan.